Hai, karena gue gak bisa tidur, lihatlah itu jam berapa. Jam 2.21. Aku jadi inget ada orang yang bilang suara aku tuh bikin ngantuk gitu. Karena aku gak bisa tidur, mungkin di luar sana juga banyak banget orang yang gak bisa tidur. Mungkin kayak ala-ala audiobook, tapi bukan audiobook kayak ya udah dengerin aja orang yapping sampai sampai lu tidur gitu. Oke, kali ini aku akan membacakan cerita dari May Rose yang judulnya The Devil Charming. The Devil Charming. Nggak tahu kenapa pengen aja baca. Ini punyanya beliau ini Kak May Rose. Nanti kalau pengen baca bisa di Noveltoon dan sudah tamat, jadi nggak usah ngemarinasi dulu ceritanya kalau lu kepo. Oke, ini di sini ada namanya apa sih? Deskripsi ceritanya ya. A mafia boss make a deal with a beautiful danger sniper to find his enemy. Married with many secret. Who is he and who is she? Oke, kita ke episode pertama, prolog. Wih. Di dalam sebuah ruangan luas berdinding kaca yang berada di lantai 40, sosok tampan itu sedang berdiri. Menikmati pemandangan kota New York dengan tatapan yang sulit ditebak. Helaan nafas yang terdengar memecah kesunyian ketika Edward Miller kembali ingin mencari tahu siapa dirinya. Siapa aku? Edward bukan anak kandung Alena Franklin yang kini telah berubah menjadi Alena Miller. Bentar. Jadi ada orang Edward Miller, terus ini emaknya ya, emaknya Alena Miller karena menikah dengan Pak Miller, bapaknya si Edward. Tapi si Edward ngerasa dia bukan anak kandung gitu. Oh, ini karena menikah dengan Jonathan Alexander Miller. Asik, Jonathan. Edward adalah bayi terbuang yang ditemukan keluarga Alena di bangku taman kota 35 tahun yang lalu. Berarti si Edward ini udah udah tua. Elah om, kenapa sih tiba-tiba kepo aku anak siapa? Karena kebaikan dan kelembutan hati seorang putri Franklin, bayi malang itu dibawa ke mansion mewah. Dirawat dengan penuh cinta dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Edward kecil berhasil memikat hati seluruh keluarga Franklin. Bahkan jika dulu Alena memberikan nama Franklin di belakang namanya, maka sekarang setelah menikah dengan Jonathan Alexander Miller, Alena pun tak ingin kehilangan anak angkatnya itu. Hingga Alena juga mengganti nama Franklin menjadi Miller. Oh, jadi sebelum si ibu Alena ini menikah dengan Pak Miller, dia tuh ngadopsi gitu ya, ngadopsi si Edward ini. Terus nama belakangnya Edward itu jadi Franklin awalnya. Terus karena menikah sama Pak Miller, jadi namanya Edward Miller. Sungguh wanita pertama yang sangat berarti di dunia bagi Edward adalah Alena, mamah tersayang. Baginya Alena adalah malaikatnya sampai kapanpun, dan Edward akan melakukan apapun yang Alena inginkan. Namun 10 tahun ini, berarti waktu dia umur mulai 25 kali ya. Rasa penasaran, dia kepo. Edward mulai mendominasi. Ia ingin mengetahui siapa orang tua kandungnya yang dengan
tega membuangnya begitu saja seperti sampah yang tidak berguna. Jika kalian berpikir Edward akan balas dendam, kalian salah. Edward justru ingin menemui keluarga kandungnya yang entah mengapa ia merasa rindu. Bukan berarti Edward kekurangan kasih sayang sebagai manusia. Laki-laki itu juga ingin merasakan bagaimana pelukan sosok ibu yang telah melahirkannya selama 10 tahun ini pula. Edward mencari tahu tentang dirinya, namun nihil. Tak ada secercah harapan pun yang bisa ia temukan. Mr. Eduardo, kenapa nih jadi Eduardo? Kan tadi Edward. Walah, oke. Mr. Eduardo, set. Edward berbalik dan menatap datar lelaki tampan. Kirain yang manggil cewek. Bentar. Berarti Mr. Eduardo itu. Edward berbalik dan menatap datar lelaki tampan yang sudah 5 tahun ini menjadi orang kepercayaannya. Ya, Eduardo Esteban adalah nama yang digunakan Edward dalam dunia bisnis dan dunia yang lain. Hanya keluarga dan orang terdekat saja yang mengetahui nama asli Edward. Oke, bentar. Ini Edward ini dia si ibu Miller tadi yang ngasih apa emang dari lahir namanya Edward? Kalau misalnya dia ganti nama ya pantas dong. Orang tua kandung susah nyari. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kita lanjut baca. Bukan tanpa alasan Edward mengubah namanya. Ia hanya tak ingin dikenal karena status Franklin ataupun Miller yang tersemat padanya. Terus dari mana tadi? Oh, juga Edward tak ingin keluarganya terlibat dalam dunia gelapnya, atau lebih buruknya, musuh-musuhnya akan menggunakan keluarga Edward sebagai alat kelemahan laki-laki itu. Meskipun Edward sendiri sangat tahu bahwa tak mudah mengusik keluarga Miller ataupun Franklin. Ada apa, Vic? Oh, namanya si bapak tua tadi, Victor. Laki-laki dengan nama Victor itu berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah amplop coklat. Ada sedikit masalah di Meksiko. Saya sudah memastikan dan benar bahwa Mr. Gustavo terlibat dalam masalah ini. Edward tersenyum. Apa kau tidak bisa menyelesaikannya? Victor menelan ludahnya. Jangan bayangkan jika senyum Edward seperti senyum manis yang selalu ia tunjukkan di depan keluarganya. Jika sudah seperti ini, senyum Edward berubah menjadi senyum mengerikan yang tidak akan menjadi pertanda baik. Oke, sekarang di otak aku Edward ini adalah Cha Woo-min. Lu tahu Cha Woo-min? Aktor Korea Cha Woo-min. Cari aja sendiri. Ganteng banget pokoknya. Oke, lanjut. Bukan seperti itu, hanya saja lakukan seperti biasanya, Vic. Tidak ada negosiasi kedua dan penolakan kedua. Mereka sudah berani mengusik wilayahku, Aziz. Victor hanya mengangguk. Ia sangat tahu bahwa Edward bisa menjadi malaikat yang sangat baik jika ada yang berbuat baik padanya. Sebaliknya, Edward akan menjadi iblis kejam, tak berperasaan saat ada yang berani mengusiknya. Gustavo adalah salah satu rekan bisnis Edward yang sudah lama menaruh rasa iri terhadap kesuksesan laki-laki itu. Ini bisnis apaan sih? Bisnis gelap kan ya? Dia apa sih tadi? Dia apa sih? Nih Edward nih ngapain sih? Edward sudah mengetahui hal itu sejak dulu. Beberapa kali Gustavo mencoba menghancurkan bisnisnya, namun selalu gagal. Kali ini Gustavo memilih bisnis di Meksiko yang jauh dari jangkauan Edward. Mungkin itu yang dipikirkan Gustavo. Tapi Edward bukan orang yang bodoh dan ceroboh.
Edward penuh perhitungan dalam segala tindakannya, termasuk membuka usaha klub malam di sana. Oke, klub malam tuh juga legal BTW. Kalau dilegalkan, maksudnya legal kan? Edward meraih ponselnya dan menerima panggilan dari seseorang beberapa saat hingga ia kembali menatap Victor. Kita akan ke Meksiko besok. Ada sesuatu yang harus aku urus di sana selain masalah tak berguna yang ditimbulkan Gustavo itu. Terus Victor nih jawab nih, saya akan mempersiapkan segalanya tuan. Victor melangkah pergi dan meninggalkan Edward yang masih terdiam di tempat. Kalian sudah menemukannya? Sudah bos. Rumahnya tidak jauh dari sini. Di sana wanita itu hanya sendiri. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan, Natasha Valeskova melakukan pengambil alihan tanah dan rumah secara paksa, bahkan membuat sertifikat palsu dan mengusir pemilik sebelumnya. Kejadian itu terjadi 2 tahun yang lalu saat Valeskova masih jaya dengan kekuasaannya. Edward mengangguk puas. Misi kali ini adalah untuk membantu Raphael Franklin. Gak ada L-nya. Raphael Franklin, anak dari Alvaro Franklin, yang merupakan adik dari Alena, ibu angkat Edward. Wanita Rusia itu bernama Natasha itu sudah berani mengusik ketenangan Raphael. Bahkan berupaya untuk menculik Elena, istri Raphael, beberapa bulan yang lalu ketika Raphael dan Elena sedang berbulan madu di Meksiko. Mobil yang ditumpangi Edward berhenti di depan sebuah rumah minimalis dengan halaman yang luas. Edward tidak sendiri. Ia bersama beberapa anak buahnya yang selalu setia bersamanya. Edward melangkah tenang untuk mengetuk pintu bercat putih itu. Ia tak ingin langsung mendobraknya, meskipun hal itu sangat bisa ia lakukan. Edward masih setia mengetuk pintu meskipun tidak ada tanda-tanda akan dibuka, hingga kesabarannya mulai habis, dan menunjuk anak buahnya untuk membuka paksa pintu di depannya itu. Gila pak, gimana sih? Kalau nggak dibukain ya jangan maksa. Edward melirik pintu mengenaskan itu tanpa minat. Oh, udah didobrak. Abruk. Wih. Nah, pandangannya menyebar menelusuri setiap sudut ruangan di depannya. Hingga senyum miring itu terbit ketika melihat seorang wanita berjalan mendekat dengan tatapan tidak suka. Lucu gak sih? Lebih tepatnya marah karena ada tamu tak diundang masuk ke rumahnya tanpa izin dengan cara yang tidak sopan. Bener. Gua kalau jadi si Mbak juga bakal marah. Maksudnya kayak, ya ampun, gak usah pakai dobrak ngerusak properti orang. Who are you? Edward melangkah maju. Ini maksudnya Natasha nanya ya. Who are you? Gaya banget gue. Terus ia cukup kagum dengan keberanian Natasha yang tak mencoba mundur ketika Edward mendekat. Eduardo Esteban, atau kau bisa memanggilku Mr. Ed. Natasha menautkan kedua alisnya. Ya aneh sih. Astaga, aku tidak mengenalmu. Natasha menatap sengit Edward yang masih berdiri santai. Itu kesalahan terbesarmu, Nona. Pick me. Itu kesalahan terbesarmu, Nona. Karena tidak mengenali Mr. Ed, kau berani mengusik kehidupan adik kecilku. Edward menyunggingkan senyum. Siapa kau berani menyentuh Elena dan mencoba menggoda Raphael? Edward memiringkan kepalanya. Senyum itu terganti dengan seringai kejam menakutkan. Untuk sejenak, Natasha menelan ludah kasar. Natasha melirik ke beberapa anak buah Edward, dan Natasha menyimpulkan bahwa
Edward bukan orang yang bisa diremehkan. Edward melirik ke anak buahnya. Seret dia. Buset bang. Dengan sigap, dua orang bertubuh besar itu menyeret Natasha keluar dan memasukkannya ke dalam mobil, yang tentunya berbeda dengan mobil yang ditumpangi Edward. Edward sendiri langsung menuju klub malam miliknya guna menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Gustavo. Sedangkan masalah Natasha, wanita itu sudah pasti akan ditangani anak buahnya sebelum diserahkan kepada Rafael. Ini percobaan ya besti, percobaan.